Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadrian Argani, saya dari kelas Informatika B. Di sini saya telah membuat program. Jadi program ini adalah program eh, bangun datar dan bangun ruang ya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dasar pemrograman di pertemuan yang keempat. Oke, saya akan menjelaskan sedikit program yang telah saya buat ini. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan Aincode IOStream, Aincode Math, IOC namespace, string ulang, dan ada void ya. Jadi si void ini adalah sebuah fungsi yang ada dalam bahasa C++. Jadi fungsi ini juga bisa disebut sebagai prosedur ya. Jadi fungsi ini tidak dapat mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari hasil proses return output ya. Ini kenapa disebut void gitu kan. Jadi secara harfiah void ini berarti kosong ya. Ada void menu, lalu ada void header. Nah, di sini kita mulai ke bangun datarnya. Bangun datar yang pertama itu ada persegi. Di floatnya ini ada SLK. Jadi SLK ini sisi, luas, dan keliling ya. Oke, di sini saya menggunakan sistem CLS. Nah, langsung saja ke rumusnya ya. Nah, rumusnya itu rumus luasnya S dikali S rumus luasnya ya. Dan untuk rumus kelilingnya itu ada 4 dikali S. S itu sisi ya. Oke, lanjut ke bangun datar berikutnya. Kenapa saya tidak menjelaskan semuanya? Karena semuanya ini sama saja ya, sama yang tadi. Jadi cuman beda rumusnya aja. Oke, selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang itu rumus luasnya itu P kali L ya. Dan untuk rumus kelilingnya itu 2 dikali P ditambah L. Oke, kita lanjut langsung ke bangun datar yang ketiga, ada segitiga ya. Sini floatnya itu ada sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, lalu ada alas dan tinggi. Nah, untuk rumus segitiga ini ya, alas dikali tinggi dibagi 2 untuk rumus luasnya, dan untuk rumus kelilingnya itu ada sisi pertama, yang kedua, dan ketiga itu ditambahkan semuanya. Oke, lanjut ke bangun datar yang keempat, ada jaran genjang. Nah, jaran genjang ini ada sisi miringnya. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Untuk rumus luasnya itu alas dikali tinggi, sedangkan rumus kelilingnya 2 dikali alas ditambah sisi miringnya. Oke, lanjut ke bangun datar belah ketupat. Oke, bangun datar belah ketupat itu menggunakan diagonal ya. Diagonal 1, diagonal 2. Oke, untuk rumusnya itu adalah ini. Diagonal 1 dikali diagonal 2 lalu dibagi 2. Dan untuk keliling belah ketupatnya itu 4 dikali sisinya. Oke, lanjut ke trapesium. Nah, trapesium ini ada sisi atas, sisi bawah, sisi miring, serta tinggi ya. Oke, jadi rumusnya itu sisi atas ditambah sisi bawah lalu dikali tinggi lalu dibagi 2 ya, untuk luas. Dan untuk rumus kelilingnya itu ada sisi atas tambah sisi bawah tambah sisi miring tambah tingginya juga. Tinggal tambah-tambah ya untuk kelilingnya. Oke, lanjut ada bangun datar layang-layang. Nah, jadi layang-layang ini sama seperti belah ketupat ya. Jadi dia menggunakan diagonal dan rumusnya pun hampir sama. D1 dikali D2 dan dibagi 2 ya untuk luasnya. Dan untuk kelilingnya itu 2 dikali sisi yang pertama dan sisi yang kedua ditambahin. Oke, lanjut ke ini kubus ya. Jadi kubus ini sudah termasuk bangun ruang, bukan bangun datar.
Nah, jadi untuk rumus si kubus ini adalah 6 dikali R kuadrat atau R kali R ya. Oke, lanjut ke bangun ruang balok. Nah, rumus ruang balok ini untuk bangun ruang balok, rumus luasnya, luas permukaannya. 2 dikali panjang dikali lebar, tambah panjang kali tinggi, dan ditambah lebar kali tinggi. Oke, lanjut ke bangun ruang prisma. Nah, bangun ruang prisma itu rumusnya 2 dikali luas alas ya. Jadi LA itu luas alas dan KA keliling alas. Jadi rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke, lanjut ke tabung. Bangun ruang tabung itu rumusnya 2 dikali V dikali R lalu dikalikan tinggi tambah jari-jari. Oke, selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Rumusnya itu ada V dikali R dikali R yang sudah ditambahkan oleh S. Oke, lanjut ke bangun ruang bola. Ini bangun ruang yang terakhir ya. Jadi rumusnya itu 4 dikali V dikali R kuadrat ya, atau R kali R. Oke, sudah selesai. Nah, oke, langsung saja kita compile and run. Programnya kita jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya, akan mengecek programnya berjalan atau tidak. Kita bakal mulai dari awal ya, dari bangun datar. Dari yang pertama itu ada persegi, lalu nanti kita ke bangun ruang selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke persegi. Oke, panjang sisi persegi 4. Nah, misalkan jadi luas perseginya itu 16 dan keliling perseginya juga 16. Oke, kita next ke yang kedua. Ada persegi panjang, masukkan panjang persegi panjang. Panjangnya itu misalkan 16, lebarnya 18. Nah, jadi luas persegi panjang itu 288 dan kelilingnya itu 68. Next, yang ketiga dan tiga ada segitiga. Jadi masukkan sisi pertamanya misalkan 6. Sisi keduanya 8, sisi ketiganya 10. Lalu alasnya 14. Tingginya berapa ya? 16. Nah, jadi luas segitiganya itu 112 dan keliling segitiganya itu 24. Oke, next ke yang keempat. Ada jalan genjang, masukkan alasnya itu misalkan 10. Sisi miringnya 8. Masukkan tingginya berapa ya? 12. Nah, jadi luasnya jalan genjang 120 dan keliling jalan genjang 36. Lalu ada yang kelima, belah ketupat. Oke, belah ketupat masukkan sisinya 4. Diagonal pertamanya 8, diagonal keduanya 10. 12 saja. Nah, jadi luas belah ketupatnya 48 dan kelilingnya 16. Lanjut ke yang keenam. Ada trapesium, masukkan sisi atasnya 12, sisi bawahnya 16 saja ya. Sisi miringnya itu 8. Misalkan, jadi tingginya berapa ya? 10. Oke, luas trapesiumnya jadi 140 dan kelilingnya itu 46. Oke, lanjut ke bangun datar yang terakhir. Ada layang-layang. Oke, masukkan sisi yang pertama 4 aja lah. Sisi keduanya 6, diagonal pertamanya 10, diagonal kedua 12, dan luas layang-layangnya itu 60, kelilingnya itu 20. Oke, jadi di sini saya sudah mengecek semua jawabannya ya, bahwa rumusnya itu tidak ada yang salah. Nanti bisa dicek di kalkulator ya. Lalu selanjutnya ada bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Langsung saja ya. Masukkan panjang rusuknya 4. Nah, jadi luas kubusnya itu 96 ya, luas permukaannya. Lanjut ke yang kedua, ada balok.
Oke, masukkan panjangnya 12 ya. Lebarnya 14, tingginya 16 misalkan. Jadi luas baloknya itu 1168. Oke, kita coba ganti angkanya ya. Panjangnya misalkan 4, lebarnya 6, tingginya 8, luas baloknya cuma 208. Oke, next ke yang ketiga, ada prisma. Oke, masukkan alasnya 8, luas alasnya 12, keliling alasnya 18, masukkan tingginya 14 ya, jadi luas prismanya itu 276 ya. Kita next ke yang keempat, ada tabung. Oke, kita masukkan jari-jarinya 7, tingginya 10 ya misalkan. Nah, jadi luas tabungnya ini 747,32. Kita next ke yang kelima, ada kerucut. Ya, masukkan jari-jarinya 14, garis pelukisnya 28. Jadi luas kerucutnya ini 1846,32. Kita next ke yang bangun ruang yang terakhir ya, ada bola. Kita masukkan jari-jarinya 21 misalkan. Next. Jadi semakin besar jari-jarinya gitu, semakin luas permukaan bolanya ini. Sama seperti tadi, cuman yang tadi nggak diganti ya. Nanti kita coba ini yang ganti. 21 itu kan cuma 21 itu 5500 ya. Nah, kita coba misalkan 4 ya. Jadi luas bolanya cuma 200,96. Kita coba ke 7. Luas bolanya 615,44. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.